hidung istri itu lebih sensitif. Penciuman manusia itu bisa beradaptasi ketika sudah lewat 5 menit. Benar. Di dalam ruangan nih ada bau satu. Sudah. Lama-lama itu sudah rata. Tapi kalau ada teman dari luar dia masuk langsung kayak, apa ini? Ya apa? Enggak ada apa-apa. Gitu kan. Jadi kita bukan baunya hilang, kita udah terbiasa. Kita udah terbiasa sih. gitu. Benar. Tapi bini lu gitu juga, cuman Iya, kenceng gitu. kenceng dia. Lu enggak bang? Bini lu biasa aja. Kayaknya biasa aja deh. Biasa aja. Gue juga soalnya sering itu dapat pertanyaan. Kamu nyium ini gak sih? Enggak. Iya kan begitu kan. Kamu nyiumin Ih, enggak? bau deh. Apa ya? Maksudnya Alca jadi nggak nyaman tapi gue biasa aja. Iya, Dia bete, jadi kita kayak kamu nggak nyium sih? Kan jawab gini aja jawaban suami. Mungkin mulut sama hidung kedeketan kali ya. Itu ada di ilmu rumah tangga tuh ada itu menurut konseling pernikahan. gitu. Harus jawab itu aja. Harus jawab itu. Harus jawab itu ya. Konseling pernikahan. Emang lu waktu sebelum ijab kabul nggak diceramahin dulu? Nggak pada denger sih lu pada lu. Ada dibilang. Saya soalnya nggak Saat dengar istri waktu mencium itu. bau, respon suami adalah Harus begitu ya. Salah saya tuh harusnya belajar lagi tuh. mulut sama hidungmu kedeketan kali. Itu cara dia yang paling bijak. Iya bijak sih itu. Langsung kita mikir, ya juga sih gitu. Ternyata istrinya emang lagi masa sih? Masa sih? Oh, Masa sih? Oh, iya. Itu. Karena kalau Iya. dipikir kenapa dia mungkin tajam mungkin tidak terbiasa kali ya. Soalnya kita kan mohon maaf di rumah aja bau tikus dulu. Ada memang rumah yang kita udah masuk sepertinya ada tai hitam di dalam. Iya kan? Ada kan rumah bau tikus. Ada. Enggak. Bau tikus tuh gimana? Iya rumah bau tikus. Enggak gimana, Bu? Kan bau tai kucing gue tahu nih. Bau tai Iya. kucing nih gitu. Ada tikus. Kayak Bau agak anyep gitu nggak sih? iya. Bau bangkai Menyengat tikus, kayak- gue tahu bau bangkai Nah, tikus. Bukan. bukan. Dia kayak hidup berdampingan dengan kita di dalam itu. Kita menyadari kalau Ada. dia ada, tapi pintar dia. Kita tidur dia bangun. Gantian. Iya, gantian. Enggak, gitu. ini bau tikusnya atau bau tainya? Bau tikus karena bau kecoa pun ada. Bau kecoa ada benar. Bau kecoa Bau ada. kecoa ada. Nah, bau tikus juga termasuk tainya itu. Jejak-jejaknya, Oh. jalan-jalannya gitu-gitu. Jadi, kali. oke, saya tahu. Jadi sambil nonton TV berasa, Iya kayak aku tahu kamu ada di sekitar sini. Iya. Ya, nggak usah Ya. saling ganggu ya. Nggak usah diganggu ya. Iya. Aduh. Balik lagi deh. Baumu kecium. Bau sambil nonton kecium. TV. Gitu. Mungkin udah kebal. Gitu. Iya, Kita iya. kebal begitu-begitu, Pak. Maksudnya jadinya dia ada yang ada dikit, kita santai dia kayak Apa ini? apa ini? Gitu. Bintang Emon. Katrok banget deh. Kan dia itu les berenang Heeh. di dekat sini, Tang. Les berenang, udah tuh coachnya datang, udah akrab lah sama coachnya Habib. Ada satu coachnya juga baru datang, Bang Arif. Nggak podcast. Wah, enggak Bang. Rumahnya Bintang di mana? Nah, dekat sini Ji. Saya bilang, dekat sini Bang. Iya, itu dulu teman pesantren saya. Teman pesantrennya saya. Dia coach. Iya, coach renang. Coach renang dia. Teman pesantrennya saya, Bang. Sang-sang. Saya bilang serius. Iya. Makanya saya ketawa tuh kalau nonton dia. Soalnya bilang aja, Bang. Masih ingat nggak? Nah, Lu pernah naik mobil muntah-muntah. dia naik mobil muntah. Iya. Iya. Gue dari kecil kan biasa naik mobil. Kamu katanya naik Avanza kena AC ban. Kenapa tuh pusing dia? Wah, saya bilang lucu sekali saya. Terima kasih atas faktanya. Gitu. Sebelum Arif Itu Beranta kayak- kasih tahu namanya siapa yo. Iya. Gua inget loh. Ingat ya? Ingat. Karena di pesantren nggak banyak memori gua Makanya. naik mobil. Nggak banyak. Nggak Iya banyak kan lah. pesantren di tempat ngapain naik Iya. mobil? Itu kayaknya pas gua Kabur. Astagfirullah. Kabur ke Singapura. Tahu. Dugem kan? Kabur buat dugem. Iya kan? Pergi malam-malam kan? Kodok. Astaga. Ya kan bisa aja. Kayak Enggak. indisipliner Iya. pemain bola gitu loh. Iya tapi nggak sampai dugem, duitnya mana? Iya. Tahu deh. Gua kabur ke Surabaya itu waktu itu. Emang di mana sih pesantrennya? Jombang. Oh, Jombang. Surabaya masih satu provinsi. Lah. Mobil siapa ya?
nyarter apa ini gue ada satu teman orang kaya. Tentu. Terus? Skill bertahan hidup kan bagaimana cara agar temenan dengan orang kaya. Iya, iya. Ngikut udah naik mobil dari sini ke sono. Oke. Ke Surabaya karena ini juga gue baru pertama kali pergi sama dia. Oh, bad attitude dong kalau muntah. Bener dong. Mobil orang lagi. Iya, Mobil betul. orang. Kecuali ini Transjakarta ya. Iya, Transjakarta kan milik Umum. semua Mobil umum kalau itu. Umum, Ji. Ini mobil orang. Tapi jangan kan- muntahin juga dong. Kok muntahin orang? Acha Septriasa. Bunuh monyete? Kaca pernah paling bandel apa Kak dulu Kak? Dulu tuh kalau misalnya waktu SD lagi jalan kaki menuju rumah nenek, karena kan kita selama SD tinggalnya di rumah nenek di Tebet. Jadi waktu itu lagi jalan kaki suka ngasih makan monyet yang peliharaan tetangga lah gitu. Oh, tetangga punya monyet itu ngasih-ngasih gitu. Ngasih, gue ngasih makan gabus. Oh. Mati besok. Styrofoam dikasih ke monyet gitu ya. Kenapa muncul ide itu? Kenapa bisa muncul ide itu? Iseng aja memang. kali. Tapi tahu nggak tetangga itu dulu? Gak tahu, kayaknya gak tahu. Abis itu tuh monyet kemana ya? Mati mbak monyetnya. Jangan-jangan gara-gara gue kemarin gak ada. Kesedak dia makan gabus. Dikira monyetnya pisang kan mirip warnanya. Gabus warna putih. Gabus kuning ke spons. Spons Bisa cuci sih, piring. Bisa masuk di Gabus yang akal. putih-putih itu loh. Iya, Oh, styrofoam. Mungkin yang dari OPJ kan ada bentuk pisangnya kan. Oh, iya, Masalahnya bener. tahun itu belum ada OPJ. Tahun itu belum ada OPJ. Oh, tapi sebenarnya rumah, maksudnya orang tua di mana? Kok nggak tinggal di rumah orang tua? Sebenarnya jadi nyokap bokap tuh tinggalnya di Taman Mini zaman dulu. Oke. Terus rumah nenek gue di Tebet. Jadi karena kita tuh dulu anak Muhammad Doi ya, Muhammadiyah. Jadi kita sekolah lah di Muhammadiyah situ di Tebet. Terus jadi jalan kaki lah ke Tebet Timur. Oh, Jadi, yang dekat pasar ya, Kak? Iya, jadi kita selalu jalan kaki tuh. Dengan pertimbangan jarak. Jarak. Dan sering juga ada anjing herder di situ. Pernah juga dikejar-kejar gitu masih kecil terus sampai roknya tuh sampai kita naik tiang listrik gitu aku sendiri sih. Terus kayak roknya ditarik-tarik gitu terus gue kayak gini gitu kan kayak Adegan serem warkop ya, pokoknya. kayak adegan- Iya kayak adegan warkop. Dulu itu sangat sering terjadi gitu karena kita kan masih memang pakai angkot atau pakai bus terus Iya. jalan ke jalan raya dari rumah itu pasti jalan kaki. Betul. Iya bener. Sekarang udah jarang ada orang dikejar anjing. Ya anjing sekarang juga paling minjem duit hilang. Memang anjing kali Itu kelakuan kayak anjing kan.